agak keluar dari tema ya. eh kita kan tahu yang namanya kitab Bhagavad Gita gitu, Pak. Iya. Ya kan di situ memuat tentang beberapa ajaran-ajaran dari Sri Krishna gitu. Kalau dari kacamata Mbah Khatot sendiri, kira-kira apa yang bisa kita gali nilai-nilai kehidupan dari Bhagavad Gita itu? Gini ya, jadi kembali kepada pengertian dari Krishna, pengertian dari ajaran Krishna itu, kalau menurut pandangan kita sebagai orang Nusantara, itu kan monolog ya, monolog dari antara diri kita sendiri, di mana antara kecerdasan kita berhadapan dengan jati diri kita. Kecerdasan dengan kesadaran itu berhadapan. Kadang-kadang pada titik tertentu kita ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini ada peringatan dari si Krishna kepada Arjuna. Nah, ajaran si Krishna ini umumnya itu mengarah kepada perilaku manusia yang pada ujungnya itu manusia itu sendiri akan menjadi ragu-ragu dari apa yang dilakukan itu. Nah, keraguan ini sudah menjadi watak manusia. Nah, kebingungan dari pembaca buku Bhagavad Gita itu, kalau cerita Mahabharata ini digambarkan semacam sosok, semacam di luar dirinya, jadi kejadian sejarah. Bagaimanapun juga, kalau itu ditafsirkan sebagai sejarah, ya bener, Arjuna tidak mau dia perang menghadapi saudaranya sendiri, menghadapi gurunya sendiri, kan jelas salah. Nah, pada ujungnya pada saat perang Baratayuda, Pandhawa dalam hal ini Arjuna pada waktu itu harus perang melawan saudaranya sendiri, harus perang melawan gurunya sendiri, guru-gurunya sendiri, kakek-kakeknya sendiri, yang sekaligus itu gurunya. Nah, ini loh, kalau bagaimanapun juga si Krishna ini memperingatkan, kamu jangan berpikir bahwa itu gurumu, jangan berpikir bahwa itu saudaramu. Kan dia itu angkara murka, ya tidak bisa, tetap sebagai manusia tidak bisa. Tapi karena itu filsafat mengarah kepada dirinya sendiri, ini pandangan Jawa ya, itu yang menjadi tekad bahwa tetap kita harus berhadapan. Kenapa? Sejak kecil kita ini dididik lu cerdas, memilih apapun itu didasari dengan kecerdasan, sehingga mampu memilih mana yang baik, mana yang jelek. Nah, tapi pengertian baik di sini itu ternyata masih semu. Gitu. Ada yang kita anggap itu betul-betul baik, ternyata masih semu. Lah, semuanya ini harus kita lawan. Tidak gampang. Ini digambarkan seorang saudara antara kemalasan harus diperangi dengan kesabaran. Antara orang yang giat bekerja, sadar bahwa hidup itu harus bekerja, ya, harus menghadapi keserakahan. Yang dimaksud dengan guru di sini ini kan ajaran untuk orang itu giat bekerja, itu kan bebas. Pengertian giat itu tanpa terlalu dibatasi. Kalau perlu ada istilahnya kan, kita kerja keras sampai tidak mengenal waktu. Sikil digendas sikil. Juk kerjaan jawut kae juga wali dari nopangan yang keluargane. Jadi kata-kata itu kan ada. Loh, itu kita dilatih seperti itu. Pada saat kita hadapi, kita rubah itu, kita lawan, sehingga kita menjadi tenang. Kerja itu
Nggak boleh seperti itu lah. Ini kan berat. Berat. Nah, kita harus hidup ini harus sabar. Sabar ya. Nah, ternyata kesabaran di situ salah. Mengarah kepada kemalasan. Dia sadar, iya, ternyata ini bukan sabar, ini malas ternyata. Nah, itu harus dilawan. Nah, pertarungan semacam ini lah yang disebut dengan Bharatayuddha itu. Di mana berhadapan antara saudara, berhadapan dengan guru. Ini secara halus ya seperti ini dalam diri kita manusia ini. Jadi kita bukan sejarah bagi kita bangsa Nusantara, khususnya bahasa Jawa. Jadi bukan sejarah, tapi ini filsafat, di mana kita pada saat akan menghadapi seperti itu, pasti akan menghadapi ini. Kalau perang itu antara keserakan dengan kesabaran, antara kekejaman dengan budi luhur itu gampang. Demikian berhadapan yang serupa tapi tidak sama. Ini yang berat. Serupa tapi tidak sama. Itu yang berat. Ini disebut dengan saudara tadi, disebut dengan guru tadi. Ini setiap manusia menghadapi kesulitan dalam menghadapi itu pengertiannya. Nah, itu makanya kalau kita ini mengkaitkan filsafat itu ke dalam bangsa, ini ya saat kita nyatakan itu keluar, pemikiran keluar. Karena terus kita setelah terbentur kita tarik ke dalam lagi, terus kita tarik keluar lagi, kan begitu. Nah, contohnya begini, kita ini bangsa ya, kalau terjadi sesuatu di dunia internasional itu terbelah dua. Bangsa ini misalnya sekarang antara Amerika berhadapan dengan Cina. Masyarakat ini kalau kita tanya, nggak tahu, ada yang memihak Cina, ada yang memihak Amerika. Ini kok muncul seperti ini, padahal umumnya bahasa lain enggak kompak. Misalnya Malaysia, Thailand, memihak mana, itu pasti. Kita enggak, kadang-kadang itu terbelah dua. Dasarnya kadang keyakinan, dasarnya kedekatan, gitu. Terbelah dua. Kadang-kadang antara pemerintah dengan masyarakatnya berhadapan di dalam memandang suatu masalah internasional yang berhubungan dengan konflik itu. Ini yang terjadi pada kita. Nah, kadang-kadang ini yang justru mengganggu. Ini yang akan membuat keretaan. Retaknya bangsa itu akibat dari pengaruh luar. Terjadi sesuatu di luar, kita terbelah dua. Nah, ini kan akhirnya mengganggu. Nah, oleh karena itu di sini kita akhirnya harus paham sejarah itu agar kita selalu koreksi apa kesalahan kita dulu, jangan diulangi lagi. Nah, di sini akhirnya apa? Ketahuan kita kelemahan dan kelebihan kita sebagai bangsa di batas sejarah ini. Ini kalau kita rasakan banyak bangsa luar yang seolah kita ini tidak boleh batas sejarahnya sendiri. Karena dari batas sejarahnya sendiri ini kita akan paham kelemahan kelebihan kita, apa yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap kita, itu kita paham semua. Nah, yang jelas kelemahan dan kelebihan ini kita ini mudah dipengaruhi. Loh, kalau kita ini misalnya ya giat bekerja, kita ini optimis dalam setiap kali berjuang, tidak kenal putus asa, itu jelas. Loh, bagaimana 350 tahun dijajah masih mampu bangkit kembali, ini kan aneh. Kan aneh, mestinya sudah tenggelam, seperti aborigin, seperti Indian di Amerika itu tenggelam sudah. Kita mampu bangkit kembali, luar biasa ini. Dan juga pada zaman tenggelamnya Medang sampai muncul lagi Kahuripan, ini luar biasa. Nah, tapi kelemahan kita mudah diadu domba.
mudah dipecah belah. Nah, ini keuntungan kita di dalam kita mempelajari sejarah. Itu. Oke. Kapan hari kan Mbah Gatot memberikan sebuah statement bahwa ada ketakutan dan kekhawatiran yang sangat besar jikalau Borobudur itu memang benar-benar terbongkar sebuah rahasia besar di dalamnya. Nah, menurut pandangan Mbah Gatot sebenarnya kalau bisa disampaikan secara implisit gitu, rahasia besar itu rahasia apa sebenarnya, Pak? Dari sisi apa konstruksinya ya, teknologi aja sudah mengagumkan kan ya, mengagumkan. Cuma garis besarnya itu kan mencerminkan kebesaran kita di masa lalu. Itu kan dasar pokoknya kan di situ. Mencerminkan kebesaran kita di masa lampau. Kita bukan bangsa yang ecek-ecek Ya, gitu ya. ya. Nah, ini yang kenapa bahasa lain itu khawatir. Nah, ini kan menyangkut apa ya? Berbagai macam aspek ini. Keyakinan terhadap kebesaran leluhurnya. Ini suatu modal, suatu kekuatan kan. Kekuatan kita. Karena apa? Yang dinyatakan apa ya? Peradaban terpendam. Terpendam itu tidak hanya pengertiannya terpendam di bawah tanah. Terpendam di benak kita. Jadi sejarah masa lampau kebesarannya itu terpendam di benak kita. Itu maksudnya. Nah, untuk menggali, mempelajari Borobudur, kebesarannya, Prambanan dan sebagainya itu lebih dulu kita harus menggali terbenamnya peradaban di benak kita sendiri. Itu. Dengan di benak kita ini terbuka, muncul, maka itulah yang namanya lokal jenius, kearifan lokal. Dari Borobudur itu sendiri, dari Prambanan itu sendiri. Lalu bagaimana kita akan memahami kebesaran Borobudur, teknologinya, ya, peradabannya. Kalau di benak itu tidak ada. Iya. Tidak bisa. Okay. Tetap hanya merupakan satu bangunan yang bisa mendatangkan turis nanti dari luar, tambah banyak, tambah nanti income masuk. Tapi kebesarannya itu baru bisa kita ketemukan kalau kebesaran yang ada di otak kita ini kita munculkan. Nah, ini tidak gampang. Bagaimana kita selama ini tidak berkibat kepada kebesaran leluhur, kita harus kembali berkibat kebesaran leluhur. Tidak gampang. Jadi prinsipnya yang harus ditekankan, kita harus berkiblat kepada kebesaran leluhur. Iya. Leluhur. Baru muncul ini. Jadi kan disebutkan di dalam reinkarnasi tadi ya, bahwa setiap manusia menyimpan memori masa lampau. Tenggelam. Memori masa lampau tenggelam. Ada yang menenggelamkan konon. Yeah. Karena ada yang menenggelamkan sehingga terus tenggelam. Nah, kita untuk membangkitkan kembali memori itu, kita harus berkiblat kepada leluhur. Ini ada gampang. Demikian kibat kepada leluhur, muncul kebesaran tadi. Muncul. Akhirnya melihat bangunan itu, langsung itu keluar semua. Kearifannya itu. Kecerdasannya leluhur, teknologinya muncul semua. Nah, jangan kaget kalau Cina itu bisa. Kok Cina sangat gampang sekali ya menemukan teknologi informasi komunikasi ini. Karena mereka itu bakti leluhur. Dimunculkan sehingga mempelajari satu dari nol. Amerika. Jadi semua yang ditemukan leluhurnya itu ada di sini. Muncul semua. Tinggal meneruskan aja. Artinya Mbah Gatot ingin mengirimkan sebuah pesan bahwa penemuan teknologi itu linier dengan bakti sebuah bangsa kepada leluhurnya. Iya, betul. Tapi kita ini bagian juga, kita darah daging leluhur. Bayangkan, wah itu kekuasaan Tuhan ya, kalau kita bahasa istilahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi satu apa namanya itu? Gen ya. Bayangkan setitik di dalam sperma itu ada satu sel ya. Bisa menjadi seperti lengkap seperti ini. Menyimpan juga sekian
ribu juta memori. Coba apa itu tidak perlu kita kagumi. Itu sudah satu karunia dari Tuhan. Nah, kenapa kita ingkari? Dengan kita ingkari, kita belajar dari nol lagi. Semua kita belajar dari nol lagi. Tidak muncul ini. Kalau ini kita munculkan, dan dari nol lagi kita belajar. Tinggal meneruskan. Borobudur dulu seperti itu kemajuannya. Nah, bagaimana kita muncul? Ya, kita kan sangat terbengong-bengong dengan teknologi dari Cina. Betul. Terbengong-bengong dengan Amerika sampai ruang angkasa. Mereka tidak ada kaget, itu meneruskan aja kok. Hanya meneruskan dari yang dilakukan leluhur kita. Mereka hanya rajin menggali apa yang dilakukan para leluhur di iya, masa hanya silam, meneruskan gitu aja. ya. Kita kan tidak, kita tutup, kita dari nol lagi belajar itu. Nah, ini permasalahan di sini. Bagaimana kita menggali kembali ya peradabannya terpendam dalam benak kita. Ini yang pokok, bukan menggali di tanah. Ini dengan sendirinya. Tanpa ini kita munculkan, kita melihat bangunan kuno itu hanya sebagai apa? Wah, ini untuk mendatangkan turis. Poinnya berarti ada di kesadaran Iya. diri kita sendiri gitu. Kesadaran. Jadi mindset ya, seperti apa namanya? Permainan dalam ilmu psikologi itu. Antara akal, rasa, cipta rasa karsa terus diaduk seperti itu. Menumbuhkan kembali kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini merupakan bangsa yang sangat besar, sehingga dengan kesadaran itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita di masa yang akan datang. Iya, kita ini adalah zaman Mojopahit ya kita sendiri, zaman Medang ya kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri satu. Ini kan seolah-olah ada dikotomi gitu ya, iya, Pak, ya? Iya. Jadi ini satu kesatuan. Nah, itu yang kita kalau kita rasakan ya kita ini semacam reinkarnasi, tapi ini modelnya kan logika ya, logis ya, bahwa setiap orang itu turun temurun gennya dan menyimpan memori terus dibawa terus itu memori itu dan berkembang terus, tidak terus